Halo semuanya, dalam video kali ini gue bakal ngebahas sebuah trik komunikasi yang bakal bikin omongan lo itu 100 kali lebih tajam, terutama ketika lo sedang berdebat. Dan tips ini atau trik yang bakal kita praktekkan ini, itu gue pelajarin langsung dari sebuah skill komunikasi dari zaman kuno dulu, yang namanya tradisi retorika kuno. Jadi dalam cabang ilmu komunikasi, ada salah satu cabang yang kita sebut sebagai retorika, sama dalam kayak misalnya di dunia kedokteran, ada cabang tentang forensik misalkan. Di komunikasi juga ada misalkan namanya retorika. Nah, retorika ini adalah seni kuno yang kita gunakan dari zaman dulu banget, zaman Yunani kuno bahkan, di mana ini bakal bikin omongan lo, kalau lo praktekin 3 hal ini, itu bakal bikin argumen lo setajam pedang. Nah, retorika ini, gue bakal bedah jadi 3 bagian. Yang pertama, itu ada ethos. Yang kedua ada pathos. Dan yang ketiga ada logos. Mungkin gue bakal mulai dengan yang pertama terlebih dahulu. Itu adalah ethos. Ethos dalam retorika berarti lo memperkuat argumen lo dari sisi lo sebagai pembicaranya. Atau lo harus memberikan alasan terlebih dahulu kepada pendengar argumen lo mengenai kenapa sih mereka harus percaya lo sebagai si pembicaranya. Nah, gue bakal kasih sedikit study case. Misalkan ketika gue lagi debat bareng teman-teman gue misalkan, dan itu ngebahas tentang digital marketing gitu. Ketika gue berdebat dan gue mengatakan kayak gue lebih percaya penggunaan YouTube sebagai platform utama dalam mempromosikan digital produk gue. Mungkin sebagai sebuah argumen itu terdengar sebagai argumen yang cukup solid, kayak gue punya premis dan opini utama. Tapi itu memiliki suatu kelemahan, yaitu adalah kenapa orang-orang yang dengar argumen gue itu harus percaya sama gue. Kalau misalkan gue nambahin, kayak let's say, dari pengalaman gue 7 tahun di bidang digital marketing dan semua brand yang udah gue handle termasuk personal branding gue. Dari data tersebut, nggak ada platform terbaik selain YouTube untuk promosi digital produk. Nah, itu bakal jauh lebih kuat karena gue memberikan alasan kepada orang-orang untuk percaya akan siapa gue nya. Nah, ini yang harus lo praktekkan nanti ketika lo berdebat. Jadi ketika lo berdebat dan lo menyampaikan argumen, ada 2 hal yang perlu lo backup terlebih dahulu. Satu, kenapa lo kredibilitas sebagai pembicara. Ini bisa lo dapetin dari menyatakan pengalaman lo di bidang tersebut, atau mungkin lo udah berapa tahun research bidang tersebut, atau mungkin lo menggunakan dari orang lain gitu kan. Itu masuk yang kedua deh. Jadi basically yang pertama betul dulu. Yang kedua, lo menyatakan argumen lo itu sumbernya dari mana. Nah, ini bisa, let's say, gue mengutip sebuah penelitian dari seorang psikolog, yaitu adalah Robert Cialdini, yang penelitian ini itu bahkan sudah memenangkan award juga, jadinya nggak mungkin banget kalau dibilang nggak valid. Nah, jadi itu gue mengutip tuh. Jadi gue menggunakan sumber lain yang lebih berotoritas daripada gue untuk menjadi sumber dari argumen yang gue sampaikan. Jadi dapat poinnya ya. Kalau dalam komunikasi, ada argumen, ada penyampai argumen. Penyampai argumen ini itu terpisah dari argumennya sendiri. Nah, kita perlu memperkuat dulu penyampai argumennya. Itu untuk satu yang pertama ethos. Sekarang yang kedua, gue bakal masuk ke dalam bagian dari logos. Logos dalam komunikasi retorika berarti kenapa orang harus percaya dengan argumen lo-nya. Jadi kalau lo sedikit melihat, gue selalu mulai dengan kalimat dari kenapa orang harus percaya. Karena pada dasarnya, perdebatan yang lebih efektif bagi gue pribadi adalah perdebatan yang mengadu kemampuan dari persuasi. Lo menggerakkan pikiran seseorang untuk setuju dengan lo. Nggak akan ada gunanya lo ngancurin argumen seseorang. Mereka ujungnya bakal sakit hati gitu loh. Dan itu mereka nggak bakal pernah menerima ide dari lo. Tapi argumen yang lo menangkan dengan cara membuat mereka lebih setuju dengan argumen lo secara persuasif, itu akan jauh lebih efektif ketika lo menggunakan hal tersebut. Dan oleh karena itu, kita harus mulai dengan kenapa orang harus percaya. Dalam hal ini, orang harus percaya dengan argumen lo, itu bisa kita gunakan dengan cara menggunakan yang namanya data. Atau kita sebutnya sebagai data pendukung omongan. Nah, Bang, satu, data pendukung omongan itu apa? Yang kedua, cara menggunakannya itu gimana? Dan yang ketiga, ada study case atau enggak? Yang pertama, data pendukung atau logos itu berasal dari kata ilmu artinya. Nah, jadi ilmu ini maksudnya kita mencari ilmu-ilmu yang ada di luar sana dan menggunakan data relevan untuk mendukung kebenaran dari argumen kita. Jadi kita menggunakan data untuk mendukung kebenaran dari argumen kita. Ini bisa lo lakuin ya, masuk ke how-nya dengan cara satu, mengidentifikasi argumen utama lo itu apa.
Dan setelah lo mencari argumen utama lo itu apa, lo mencari data-data yang dapat menunjang kebenaran argumen tersebut. Let's say misalkan gue bilang nih, ya, kayak gue lebih setuju sebagai pengguna YouTube gitu, sebagai promosi tempat platform utama untuk promosi digital produk gue. Nah, dari sini gue bisa cari di Google misalkan, gue lihat pakai yang let's say metode pertama itu namanya group control. Group control dalam ini sebenarnya scientific research sih. Tapi dalam riset penelitian ilmiah, group control itu membedakan antara penelitian ilmiah yang membedakan dua populasi sampel. Jadi misalkan let's say untuk konteks digital marketing YouTube, ada dua populasi sampel, yang satu dia pakai YouTube untuk promosi produk dia, yang kedua itu nggak pakai YouTube untuk promosi produk dia. Jadi dibedakan nih, ya, populasi sampelnya yang menggunakan sesuatu yang lo argumenkan. Itu sedikit ribet, tapi intinya dua kelompok yang berbeda. Nah, let's say tadi ditemukan, kelompok yang pakai YouTube, growth-nya di penjualan marketingnya 1000 kali lipat lebih tinggi daripada yang nggak pakai YouTube. Dari sini gue bisa pakai datanya untuk mendukung argumen gue. Dari data yang gue temuin dari let's say jasonstanley.com, grup yang pakai YouTube selama 3 bulan itu peningkatan penjualannya 1000 kali lebih tinggi daripada yang tidak pakai YouTube. Itu gue bisa ngedukung tuh. Atau misalnya lo bilang pas lo lagi debat, lo bilang ke teman lo, dan misalnya kayak, gue, enggak bro, gini ya, gue tuh lebih setuju kalau seandainya kita menerapkan metode dari yang namanya produksi ramping. Productivity ramping ini jauh lebih bagus daripada productivity yang lo. Gini ya bro ya, yang lo bilang produktivitas lo itu kan menggunakan cara lama. Produktivitas yang sifatnya dia lebih ke konvensional. Ya. Tapi kalau produksi ramping, ini bahkan gue dapat dari data loh. Dari data yang gue temuin, produksi ramping yang dimana diterapkan oleh 7 perusahaan. 7 perusahaan ini yang menerapkan metode productivity ramping, itu mereka lebih meningkat produktivitasnya sebanyak 100 kali lipat dibandingin perusahaan yang nggak pakai productivity ramping ini. Pertanyaan gue, lo punya komen nggak tentang 7 perusahaan ini? Menurut lo pribadi gimana opini lo tentang penemuan tersebut? Nah, jadi ketika lo bilang kayak gitu, yang menarik adalah lo tuh memberikan data, ini loh data yang membuktikan bahwa opini lo itu salah. Lo punya opini gak tentang data ini? Nah, dalam perdebatan, semua hal itu selalu gue pakai yang namanya metode cangkok. Jadi cangkok itu lo cangkok, jadi lo kasih opini data lo tanya opini dia tentang data tersebut, dia ngasih opini dia lagi, lo cangkok lagi. Misalnya dia bilang kayak, ya tapi kan gini bro, itu kan baru 7 perusahaan doang. 7 perusahaan doang lo bandingin sama 1000 perusahaan lain, ya belum, itu kan gak valid bro. Nah pas itu lo cangkok lagi, lo bilang kayak gini, oke, gini, gue bakal terangin sedikit ke lo ya. 7 perusahaan yang menerapkan metode produksi ramping ini, itu 1000 kali lipat lebih produktif dibandingin 1000 perusahaan lain. Ya. Berarti, lo mengatakan kurang lebih kayak gini. Ya. 7 perusahaan ini belum tentu lebih produktif karena lebih sedikit yang menerapkan produksi ramping ini. Ya. Berarti lo lebih setuju bahwa produksi ramping ini tidak diterapkan oleh banyak perusahaan. Berarti sama aja lo bilang kayak, lo nggak percaya data ini karena yang menerapkan itu cuma 7 perusahaan. Bukan 1000 perusahaan. Oke. Gini yang gue pengen tanya ke lo. Ya. 1000 perusahaan itu pakai metode A. 7 perusahaan itu pakai metode B. 7 perusahaan ini, itu 7-7-nya mendapatkan 1000 kali lipat. Sedangkan dari 1000 perusahaan yang mendapatkan metode B, mereka kalah 1:1000 lo bahkan. Berarti yang lo maksudin adalah 1000 perusahaan ini yang mendapatkan metode lo, bahkan nggak ada satupun yang menang ngelawan metode yang diterapin hanya dari 7 perusahaan itu. Nah, jadi kalau lo lihat, itu namanya penggunaan dari metode cangkok. Jadi pas dia ngasih argumen dia, lo cangkok, lo kasih data lo lagi, dia ngasih opini dia lagi, lo cangkok, lo kasih data lo lagi. Jadi again, yang gue bilang, dalam sebuah perdebatan, dia memiliki lebih banyak data, bakal lebih cenderung menang untuk faktor logos. Nah, itu untuk logos, tadi kita udah ethos, dan sekarang ketiga itu pathos. Pathos adalah gimana caranya lo menggerakkan hati manusia. Dan hati manusia ini gue sedikit
bingung ngejelasinnya, karena pada dasarnya gini loh. Jadi ada yang namanya emotion dan juga ada yang namanya logic. Oke. Emotion itu berbeda dengan logic. Apa yang dianggap benar oleh logic, oleh logika, belum tentu benar secara emosi. Nah, kalau lo pakai logos dan lo pakai ethos, itu mungkin benar secara logika. Tapi lo harus menggerakkan juga hati dari pendengar atau pendebat lo nya. Satu, Bang, gimana cara pakai pathos? Yang kedua, ada gak study case-nya? Yang pertama, cara lo menggunakan pathos adalah dengan menggunakan sebuah perumpamaan atau penempatan posisi perspektif. Let's say misalnya lo lagi berdebat sama teman-teman kantor lo tentang produktivitas gitu kan. Dan lo misalkan bilang ke mereka tentang, let's say, lo lagi ngedebatin tentang sistem produktivitas kantor gitu kan. Dan misalnya lo bilang kayak gini, gini bro, ya. Lo bilang kita harus kerja sampai jam 8 malam setiap hari. Oke. Yang gue pengen tanya adalah, lo kebayang nggak ada berapa banyak ibu rumah tangga di sini yang mereka harus kerja sampai jam 8 malam setiap hari sampai jam Sabtu, sampai hari Sabtu. Dan berapa banyak anak-anak di rumah mereka yang kehilangan waktu bersama orang tua mereka. Dan yang gue pengen tanya adalah kayak gini, lo sendiri sebagai pemimpin, lo nggak pengen kehilangan waktu lo bersama anak lo kan? Dan kenapa pengikut lo, itu mereka harus kehilangan waktu mereka bersama anak mereka demi lo. Kalau lo sendiri nggak mau kehilangan waktu lo bersama anak-anak lo, bukannya waktu buat keluarga itu yang paling penting? Nah, jadi kalau lo lihat, tadi itu metode yang gue gunakan, itu lebih ke arah pemposisian diri. Jadi ketika lo lagi berdebat, lo memposisikan orang lain atau pendebat lo dalam perspektif lawan dia, untuk biar dia bisa ngerasain emosi yang dirasain sama kita. Kayak bayangkan betapa sedihnya, atau kayak lo kecewa, kalau lo jadi ibunya lo kecewa gak? Lo marah gak? Gimana hati nurani lo? Jadi ini lebih ke arah lo berbicara melalui hati lo, heart to heart ibaratnya. Lo nggak menggunakan data, lo nggak menggunakan apa, misalnya lo lagi ngedebat dan dia harus menjadi pihak lawan yang membela seorang misalkan kriminal, lo bisa bilang kayak gitu. Lo sendiri kalau anak lo gitu lo mau gak? Udah gitu doang. Jadi lo memposisikan dia dalam perspektif sepatu orang lain, sehingga dia bisa ngerasain hasilnya di orang lain dalam emosi mereka. Jadi itu untuk cara menggunakan retorika dalam perdebatan. Ada ethos, ada pathos, ada logos. By the way, bagi lo pada yang mungkin pengen belajar lebih lanjut, cara bisa berkomunikasi, lancar berkomunikasi hanya dalam 30 hari doang. Dan gue paham banget betapa susahnya banget lo bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap belibet. Karena gue juga dulu pernah nggak pede komunikasi sama orang-orang. Tapi sekarang gue overall udah bisa pede berkomunikasi, ketemu sama banyak banget klien, ngebangun digital agency gue, dan juga sekarang, puji Tuhan banget udah bisa ngebangun personal branding melalui skill public speaking. Lo bisa cek kursus gue di Stanley Academy, dan ini nggak harus semua orang beli. Kalau lo nggak mau, it's okay. Tapi dalam Stanley Academy, lo bakal belajar cara bisa berkomunikasi, yang bakal bikin siapapun bilang iya ke yang lo minta, lo bisa berretorika, berargumen, lo bahkan bisa bikin siapapun jadi nggak sabar pengen ketemu sama lo lagi, karena lo bakal memahami karisma dari segi ilmu komunikasi. Dan again, sekali lagi, di Zen Academy udah ada 850 orang lebih yang ngerasain perubahan drastis dalam kehidupan komunikasi mereka. Ada yang dari pengusaha, ada yang karyawan BUMN, karyawan swasta, pokoknya banyak banget. Dan again, ini nggak bagi semua orang. Jadi kalau lo nggak tertarik atau lo mungkin nggak merasa yakin, nggak usah dibeli. Tapi kalau lo pengen komitmen untuk mengubah skill komunikasi lo dalam 30 hari, well, lo mungkin bisa cek linknya ada di pin komentar di bawah atau di deskripsi di bawah.